Di mana saya dan saudara? Para murtadin saat ini sampai makan tai. Para murtadin saat ini sampai makan tai. Tetapi begitu tegar untuk menyampaikan Injil. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Itu ada persamaan dengan Al-Zukhruf 61. Al-Zukhruf 61 dikatakan juga, janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat, percaya pada Isa, inilah jalan yang lurus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, untuk kesempatan kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang kita ambil dari channel Yusuf Manupulu yang berjudul "Banyak Memurtadkan Orang Menjadi Pengikut Yesus". Judul memang fantastis sahabat-sahabat ya, tetapi apakah isi video sesuai dengan judul yang ditulis di konten Yusuf Manupulu? Oke, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Dan kita sambut narasumber kita, Bapak John Lee Pangalila. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Yusuf dan semua yang mengikuti siaran malam ini, bahkan yang mengikuti YouTube di program Pak Yusuf. Selamat malam semuanya. Haleluya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat, baik. Baik, haleluya. Sahabat, coba cermati, adakah yang ganjil dari penampilan dan ucapan narasumber di channel Yusuf Manupulu ini? Namanya John Lee Pangalila. Ketika ditanya oleh Yusuf Manupulu apa kabar, Bapak ini menjawab memakai kata Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, itulah keganjilan pertama ya. Kalau seandainya Bapak ini sudah murtad, ngapain juga dia memakai istilah-istilah di dalam agama Islam. Dan lagi keganjilan yang kedua, kita lihat sangat jelas ya, Bapak ini memakai kopiah hitam dan juga baju koko. Sebaiknya lepas dulu atribut-atribut keislaman Anda Pak, kalau seandainya Anda sudah bukan Islam lagi. Ataukah Anda ingin menunjukkan bahwa agama Anda yang sekarang memang agama yang tidak punya jati diri? Saya kagum sekali lihat Bapak punya pelayanan ini, karena jarang orang mau melayani seperti yang Bapak lakukan, yaitu Bapak banyak membawa orang seberang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dari mereka yang tidak mengenal, dari mereka yang menentang, dari mereka yang membenci, bahkan menghina Tuhan Yesus. Bapak masuk ke sana dan Bapak mengasihi mereka. Bapak beritakan siapa Tuhan Yesus itu. Klaim hanyalah sekedar klaim ya. Klaim setinggi langit dari Yusuf Manupulu memuji Bapak ini. Katanya melakukan pelayanan yang sungguh sangat luar biasa, berhasil memurtadkan banyak orang dari seberang, lalu menjadi pengikut Yesus, lalu menjadi orang Kristen. Seperti itu klaim dari Yusuf Manupulu. Tetapi kalau kita melihat penampilan dari Bapak ini yang sudah tidak pede dan ada bau-bau menipu ya. Karena apa? Dia adalah seorang penginjil tetapi memakai atribut-atribut yang merupakan kepunyaan orang Islam. Baju koko, pakai peci hitam, dan tadi dia mengucapkan Alhamdulillah. Dan dikatakan oleh Yusuf Manupulu, cara yang dilakukan oleh Bapak penginjil ini dalam memurtadkan orang Islam adalah dengan cara mendatangi mereka,
membawa kasih dan mengenalkan siapakah Yesus. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali jika Bapak ini melakukan misi pemurtadan, ya, menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, jelas itu adalah pelanggaran hukum, melanggar undang-undang, karena tidak diperbolehkan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Bagaimana Tuhan memanggil Bapak, Tuhan menyuruh Bapak untuk melakukan pelayanan yang sangat berisiko seperti ini, dan bagaimana Bapak memiliki meresponi panggilan Tuhan, dan apa yang terjadi Bapak bisa ceritakan kepada kami. Di mana saya dan saudara? Para murtadin saat ini sampai makan tai, tetapi begitu tegar untuk menyampaikan Injil. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Itu ada persamaan dengan Al-Zukhruf 61. Al-Zukhruf 61 dikatakan juga, janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat, percaya pada Isa, inilah jalan yang lurus. Nggak ada Quran surat Al-Zukhruf, itu nggak ada, Pak. Kalau Az-Zukhruf itu ada, ya. Bohong Anda sangat kelihatan sekali, Pak. Nyebut nama surat saja salah-salah, ya. Apakah ini efek daripada Anda memakai baju kebesaran umat Islam dan peci kebesaran umat Islam yang Anda pakai untuk menipu itu? Lalu lidah Anda menjadi keluh, atau Anda tidak mengetahui bahwa nama surat tersebut bukan Al-Zukhruf, tetapi yang sebenarnya adalah Az-Zukhruf, Pak. Az-Zukhruf. Baik, mari kita tampol statement dari pendeta ini, ya, penginjil ini, ya, yang menyamakan Yohanes 14 nomor 6 dengan Quran surat Az-Zukhruf yang mengklaim bahwa Isa adalah jalan yang lurus. Yohanes 14 nomor 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana? Menarik, bukan? Seorang nabi yang suci berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui nabi tersebut. Ini adalah suatu pernyataan yang gamblang bahwa sesungguhnya jika ingin datang kepada Bapa harus melalui Yesus. Apakah dengan duduk bersama di samping Yesus kita telah datang kepada Bapa? Jikalau demikian, orang-orang yang tidak menjumpai Yesus di dunia ini tidak akan datang kepada Bapa. Lantas bagaimana? Jelas yang dimaksud adalah datang dengan mematuhi perintah Bapa melalui Yesus. Ajaran Yesuslah yang harus diikuti. Kita akan fokus kepada perkataan Yesus. Itu ditujukan untuk siapa? Untuk seluruh dunia atau domba sesat dari Israel? Mari kita uji. Pertama, sebelum Yesus mengatakan bahwa beliau adalah jalan kebenaran dan hidup, Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus berkata bahwa di rumah Bapaknya banyak tempat tinggal, dan Yesus datang ke sana untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Hal yang perlu dijelaskan adalah bahwa di rumah Bapa atau di surga banyak tempat tinggal, dalam artian tempat tinggal tersebut tidak dimonopoli oleh Yesus sendiri. Masih banyak nabi-nabi yang lain yang mempunyai dan menyiapkan tempat tinggal bagi umatnya di surga sana, sehingga surga tersebut tidak serta-merta menjadi milik Yesus sendiri. Kemudian perhatikan kalimat, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Bagimu, bagi siapa? Jelas sekali di ayat yang lain Yesus mengatakan bahwa beliau diutus hanya untuk domba sesat dari Israel. Sangat jelas pula tertulis di dalam Yohanes 14 nomor 6, ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Di situ Yesus ngaku hanyalah jalan. Tujuannya adalah Bapa. Jadi sebagaimana para nabi yang lain, ya, yang juga merupakan jalan menuju Tuhannya. Jadi bedakan antara jalan dengan tujuan, sehingga dengan ayat emas tersebut membuat orang Kristen, ya, banyak sekali dari mereka yang kritis akhirnya justru memilih masuk Islam.
Selanjutnya kita akan bongkar tipu-tipu dari misionaris yang mengemis dalil ayat Al-Quran di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 61 tadi ya. Apakah maksud sebenarnya dari Quran surat Az-Zukhruf ayat 61? Mari kita lihat tafsiran ayat surat Az-Zukhruf yang tadi dicomot oleh Bapak misionaris. Misionaris itu hanya mencatut sebagian ayat saja dengan sangat pedenya, mencatut kalimat ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Sebenarnya ayat Az-Zukhruf ayat 61 itu ada kaitannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Kalau di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 61 sendiri berbunyi demikian, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Tetapi apa yang misionaris sengaja melakukannya ialah mereka hanya mengambil ayat ini untuk menyamakannya dengan Yohanes 14 nomor 6 tadi, tanpa menurunkan seluruh konteks ayat. Ayat ini hanyalah merupakan sebagian daripada keseluruhan firman Allah sendiri yang dengan sangat jelas menegaskan tentang siapa Nabi Isa dan tidak langsung merujuk kepada perkataan Isa. Di sini kita akan tampilkan seluruh konteks ayatnya ya, termasuk ayat di mana Allah lah yang sebenarnya berbicara di dalam ayat di atas dan bukan Nabi Isa. Kita akan bacakan Quran surat Az-Zukhruf mulai ayat 59 sampai ayat 62. Berbunyi demikian, Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Dan kalau kami kehendaki benar-benar, kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaiton, sesungguhnya syaiton itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 59 sampai 62. Sekali lagi, borok misionaris Kristen yang memalsukan penafsiran ayat itu sudah terbongkar kebohongannya dengan pembohongan yang sangat jelas hanya untuk mencari keuntungan di dalam dia melancarkan misi pemurtadannya. Dengan jelas kita dapat melihat bahwa Allah lah yang berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf tersebut, bukan Nabi Isa. Justru kita bisa melihat dengan jelas pula bahwa di dalam Al-Quran dengan tegas menjelaskan bahwa Isa itu hanyalah semata-mata hamba Allah di dalam Quran surat Az-Zukhruf yang ayat 59 tadi. Oke sahabat, terbongkar sudah ya tipu-tipu yang dilakukan oleh misionaris nyamar ini ya. Misionaris nyamar berpakaian muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Selamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemarin pada tanggal 1 November 2023 telah bersyahadat saudara baru kita Ardinata Pratama yang bersyahadat di Bali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita doakan untuk saudara baru kita yang baru saja bersyahadat, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Innaddina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.